حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Seperti biasanya sebelum kita lanjutkan, disetorkan matan yang kemarin kita ambil terlebih dahulu, karena sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu seputar fi'il dan hukum-hukumnya. Baik itu fi'il amr, fi'il madhi, fi'il mudhari', dan rincian-rincian yang ada di dalamnya. Tafadhal barakallahu fiik. Bismillah. Min Na'am barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Qala al-muallif wasabahullah. Kita artikan pantunnya dulu. Pembahasan yang baru. Wa fi'lu amrin wa mudhiyan buniya wa a'rabu mudhari'an in'ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'na manfutin. Artinya fi'il amr dan fi'il madhi itu dua-duanya dimabnikan. Jadi enggak ada fi'il amr itu yang mu'rab itu enggak ada, semuanya mabni. Begitu pula fi'il madhi semuanya mabni, enggak ada yang mu'rab sama sekali. Wa a'rabu mudhari'an in 'ariya, dan mereka mengi'rab mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu mu'rab ya, in 'ariya jika kedua-duanya jika apa barakallahu fiik? Jika fi'il mudhari' itu kosong. 'ariya itu tajarrada, kosong. Kosong dari apa? Min nuni taukidin mubashirin. Kosong dari bersambungnya nun taukid secara langsung. Ucapan secara langsung ini penting ya, karena ada fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid tapi enggak langsungan. Ada apa? Penghalangnya, seperti wawul jamaah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Atau na'am alif lisnain, atau ya al-muannatsul khatabah. Nanti kalau fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid enggak langsungan itu bukan mabni tapi mu'rab. Bisa dipahami ya? Jadi kalau tanya kapan fi'il mudhari' itu bersambung dengan nun taukid tapi mabni, kalau langsungan mubashirah, langsung sambungnya itu. Contohnya yadhabu, yadhabanna. Langsungan atau tidak Abdurrahman itu? Langsungan. Tapi kalau dah yadhabuna, na'am barakallahu fiik. Afwan, bisa habiskan tempat. Kalau yadhabuna itu kan ada waw jamaah di situ ya. Coba bayangkan dulu ya, ada waw jamaah yadhabuna. Antum mau kasih nun taukid kan, kalau sakila kan nun taukidnya kan nanti double. Yadhabunanna. Ya nam. Yadhabunanna. Nah, di situ nanti ada banyak pembuangan. Nah, barakallahu fiik. Ada banyak pembuangan. Nah, orang Arab benci likarahiyat wal amsal. Benci kalau berentetnya 3 huruf yang sama. Nun misalkan, benci. Akhirnya dibuanglah nun di situ. Ya, yang dibuang nun yang mana? Nun yang tanda barakallahu fiik rafa'. Jadi bacanya yadhabun. Liltiqa'i sakinain di situ. Bertemunya 2 sukun. Ya, nanti harus tak gambarkan, kalau enggak gambarkan sulit nanti.
Nah, barakallahu fiik. Jadi kita baca dulu ya. Akhirnya dibuang apanya? Yang lebih berhak untuk dibuang apanya? Wawunya atau nunnya? Wawu huruf sahih, wawu huruf ilafan, nun huruf sahih. Yang lebih berhak dibuang apanya? Ya tentunya huruf ilah. Bacanya yadhabunna. Yadhabunna. Nah, yadhabunna itu di situ walaupun ada tasydid nun taukid, tapi dia bukan mabni, mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena tidak mubashir. Lah kenapa dikatakan tidak mubashir? Karena ada penghalangnya wawu jamaah. Paham? Kecuali ketika berhadapan dengan alif tasniyah, itu enggak boleh dibuang alifnya. Karena kalau antum buang alifnya nanti akan tersamarkan hasal iltibas bainal mufrad wal musanna. Sehingga kalau ada alifnya tetap yadhaban. Yadhaban. Paham ya? Enggak boleh yadhabanna, enggak boleh itu. Alifnya tetap ada. Kalau ya muannats mukhatabah bagaimana? Dibuang. Paham ya? Dibuang yadhabinna itu. Mafhum insyaallah? Ya, na'am barakallahu fiik. Jadi syaratnya mubashir, langsung. Ini penting sekali ini ya. Karena kalau enggak langsungan ada penghalangnya wawu jamaah atau alif tasniyah atau ya al muannats mukhatabah, walaupun itu bersambung dengan nun taukid tetap mu'rab, tidak mabni. Mafhum insyaallah? Kalau digambarkan di benak antum yadhabu. Yadhabu dikasih nun taukid. Yadhabanna. Itu sakilah, kalau khafifah yadhaban. Langsungan. Naam, nanti ada gambarkan di akhir nantinya biar tambah jelas. Kemudian wa min nuni inasin kayaru'na manfutin, dan mereka mengi'rab fi'il mudhari'. Kapan itu? Kalau kosong dari nun taukid yang bersambung langsung dan kosong dari nun inas. Nun inas sama nun niswah sama. Nun inas, nun niswah itu sama. Nah, contohnya kayaru'na manfutin. Para wanita itu takut terhadap orang yang terfitnah. Paham ya? Karena biasanya kalau orang terfitnah itu ngikutin terus, mengikutin wanita tersebut sehingga takut para wanita. Nah, sudah kita lewati bersama, para wanita itu kan sumber fitnah yang paling dahsyat melanda kaum lelaki. Nanti sebutkan sini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu kalau bahas nahwu enggak nahwu saja, tapi beliau juga mengikutkan faedah-faedah yang berkaitan masalah nahwu. Jadi nanti contoh ini pun nama beliau dikasih dalil nanti. Paham ya? Nah, yang beliau bawakan dalilnya nanti adalah fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Nah, beliau bawakan hadis tersebut ketika bahas yaru'na manfutin. Ya, seperti itu. Halaman 99 nanti anda melihat, nanti kita lewati. Jadi kesimpulannya barakallahu fiik, semua fi'il madhi mabni, enggak ada yang mu'rab. Itu kaidah ya. Dan semua fi'il amr mabni, enggak ada yang mu'rab. Kalau fi'il mudhari' bagaimana? Semuanya mu'rab kecuali, ya gitu caranya. Kalau fi'il mudhari' semuanya apa? Mu'rab kecuali dua. Kapan itu? Ketika bersambung dengan nun niswah atau nun inas. Yang kedua ketika bersambung dengan apa? Nun taukid mubashirah. Nun taukid secara langsung. Naam. Jadi ucapan mubashirah penting nih ya. Ucapan mubashirah penting secara langsung. Berarti kalau enggak secara langsung bagaimana? Ya mu'rab. Kapan enggak secara langsung? Kalau ada penghalangnya. Penghalangnya apa tadi? Imam wal jamaah atau alif tasniyah atau apa? Ya al muannasah al mukhatabah. Bisa dipahami? Kita baca. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu wa fi'lu amrin wa mudhiyan buniya. Fi'lul amr mabniyun wal fi'l madhi mabniyun. Fi'l amr mabni, fi'l madhi mabni. Wal alif fi buniya litasniyah. Dua-duanya dimabnikan, alifnya tasniyah itu ya. Li'anna ta'udu al-itsnain, dikarenakan alif di situ kembali kepada dua. Apa itu dua? Madhi dan amr. Fa fi'lul amri mabniyun, maka fi'l amr mabni. Cuman apa kaidahnya kita latih dulu? Fi'l amr pantunnya apa pantunnya? Masih ingat antum? Fi'l amr mabni atas apa? Ingat antum pantunnya? Apa? Wal amru Naam. Ayya man yafhamu. Wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi
mudhari'uhu ayyaman yafhamu. Paham ya? Jadi fi'il amr itu dia dimabnikan sesuai dengan fi'il mudhari' yang madzum. Jadi kalau antum mau lihat mabni atas apa ya lihat mudhari'nya. Kalau mudhari'nya madzum dengan sukun berarti fi'il amrnya apa? Mabniun lis sukun. Lam yadhhab misalkan. Berarti fi'il amrnya idhab. Paham? Kemudian kalau fi'il mudhari'nya madzum dengan hadfun nun, lam tadhhabu. Berarti fi'il amrnya idhabu mabniun ala hadfun nun, caranya gitu. Kalau fi'il mudhari'nya madzumnya dengan membuang huruf illah, lam tarmi, lam tad'u, berarti fi'il mudhari' fi'il amrnya mabniun ala hadfi fi'il illah, ud'u, irmi. Mafhum insyaallah? Kaidah tadi dihafalkan. Wal amru mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amr itu dimabnikan sesuai dengan fi'il mudhari' yang madzum. Mafhum? Seperti fi'il mudhari' madzum. Naam. Barakallahu fikum. Di sana ada khilaf, para ulama menjelaskan aslinya fi'il itu cuma dua katanya. Fi'il madhi sama fi'il mudhari'. Nah, fi'il amr bagaimana? Fi'il amr itu terlahirkan dari fi'il mudhari' katanya. Itu terlalu takaluf, terlalu berlebihan. Kenapa? Atau terlalu membebankan. Kenapa? Karena nanti harus prosesnya panjang. Jadi contohnya idrib, itu enggak asli idrib, dari kata litadrib katanya. Nah seperti itu, nanti diproses, dibuang itu lamul amrnya, dibuang ininya, kemudian barakallahu fiik litadrib, karena dibuang lamul amr, tadrib sudah ada kemiripan mudhari' dan amr, biar enggak kemiripan dibuang taknya, biar bisa dibaca dikasih hamzah wasl. Panjang prosesnya. Kita katakan fi'il terbagi menjadi tiga, selesai. Nah, mudhari', madhi, mudhari', amr. Nah, kita lihat di sini. Barakallahu fiik. Wa qila mu'rabun. Ya kan? Ada yang mengatakan fi'il amr itu mu'rab. Paham belum ini? Ini yang berdasarkan pendapat yang mengatakan fi'il amr itu aslinya fi'il mudhari' itu loh. Aslinya kayak gini aslinya. Nah. Contohnya idrib, itu aslinya litadrib katanya. Sehingga nggak ada fi'il amr aslinya. Litadrib, karena barakallahu fiik. Nah, untuk menjadi fi'il amr dibuanglah lam ini. Takhfifan namanya. Buang. Akhirnya tersamarkan antara fi'il mudhari' fi'il amr. Diapakan? Dibuang taknya juga. Akhirnya enggak bisa dibaca, dikasih hamzah wasl, idrib. Panjang prosesnya. Nah, sehingga katanya mu'rab litadrib gitu aslinya. Kita lihat. Wa huwa qaulul kufiyyin, yang mana itu adalah pendapatnya ahlu Kufah, kufiyun. Was-sahih ana mabni, yang sahih dia mabni, na'am. Wa yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu, ini garis ini ya. Dia itu dimabnikan sesuai dengan apa? Na'am fi'il mudhari' yang madzum. Belum. Nah, tergantung dengan apa? Fi'il mudhari' itu dijazm dengan apa? Kalau fi'il mudhari' idza kana al-mudhari' madzuman bis-sukun fal amru mabniyyun 'ala as-sukun, wa idza kana al-mudhari'u madzuman bi hadfin nun fal amru mabniyyun 'ala hadfin nun, wa idza kana al-mudhari'u madzuman bi hadfi harfil illah fal amru mabniyyun 'ala hadfi harfil illah. Mafhum insyaallah? Sudah kita lewati berkali-kali. Fa in kana mudhari'u yujzam bis sukun fa huwa mabniyyun 'ala sukun, wa in kana mudhari'u yujzam bi hadfi harfil illah aw hadfin nun fa huwa kadzalik mabniyyun 'ala hadfi harfil illah aw hadfin nun wa yubna aidan 'ala al-fathi. Berarti fi'il amr ada yang dimabni 'ala fathi. Ada Hasan. Kata beliau wa yubna aidan 'ala al-fathi. Dan fi'il amr kadang-kala dimabnikan di atas fathah juga. Berarti ada. Ada kapan itu? Ketika bersambung dengan nun taukid, idhabanna, ya enggak? Ijlisanna. Paham? Nah, karena fi'il mudhari' juga demikian. Ketika bersambung nun taukid mabni atau tidak Abdullah? Mabni. Nah, seperti itu. Kemudian barakallahu fiik. Kata beliau, idzan fi'il amr mabniyyun 'ala arba'ati asya'. Berarti kalau seperti itu kesimpulannya fi'il amr itu mabni di atas 4 perkara. Al-awwal pertama, yubna 'ala fathi.
Dia dimabnikan di atas fathah kapan itu? Idza tasalat bihi nun taukid. Masyaallah. Apabila bersama nun taukid. Misal idhabanna wadribanna wasma'anna. Bagaimana cara mengi'rabnya? Fi'lu amrin mabniyun 'ala fathi litisalihi min nun taukid. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Wa nun taukid, jangan keliru. Wa nun taukid harfun mabniun al-fathi la ma'al i'rab. Jadi nun taukid bukan isim ya, huruf dia. Beda dengan nun inas. Kalau nunul inas itu dia isim, dhamir. Itu bedanya. Jadi jangan keliru. Nanti kalau antum disuruh i'rab, kalau nun taukid antum bilang dhamirun muttasilun gagal paham. Kalau nun taukid harfun mabniun ala apa? Al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Setiap huruf mabni, enggak ada yang mu'rab. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Itu kaidahnya. Kita lihat sini. Fal ainu maftuhatun liittisali fi'il bin nun taukid. Maka ainnya di situ di fathah karena bersambungnya fi'il dengan nun taukid. As-tsani Naam. As-tsani yubna ala hadfi akhirih. Dia dimabnikan di atas membuang huruf akhirnya. Membuang huruf akhirnya. In kana akhiru harfa illah. Jika akhirnya huruf illah, fa masalan sebagai contoh, lau amarta ahadan an yuzakkiya. Kalau kamu memerintahkan seseorang untuk menunaikan zakat, taqul lahu zakki malak. Zakatilah hartamu. Kan gitu. Naam, zakki malak. Nah, zakatlah hartamu. Ini berarti zakki. Lihat zakki. Itu berarti nanti bagaimana i'rabnya? Fi'lu amrin mabniun 'ala hadfi harfil illah gitu. Paham ya? Nah, wahya apa wahya? Al-ya wal kasratu dalilun 'alaiha. Itu i'rab sempurna seperti itu. Jadi kasrah yang nampak itu dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dibuang huruf ya gitu loh. Mafhum Rahman. Sudah kita lewati semua i'rabnya. Wa asluha zakki bil ya. Li'annaha min zakka yuzakki, karena dia diambil dari kata zakka yuzakki. Mafhum? Seperti itu. Fa hudifa harful ya, maka dibuang huruf ya-nya li'annahu mu'tallun, karena dia mu'tal. Wa tabqal kasrah, dan barakallahu fiik tersisa dalam keadaan di kasrah akhirannya. Naam, wa kadzalika law amnam. Mafhum ya? Wa kadzalika law amarta insanan bis shalah. Demikian pula seperti itu pula kalau engkau perintahkan seorang itu salat, fa innaka taqulu lahu shalli. Shalli. Paham ya? Naam. Bukan shalli, itu kalau perempuan. Laki-laki shalli, itu. Naam. Fa innaka taqulu lahu shalli, fa hadafna akhiral fi'il. Maka kita membuang akhir fi'il wa tabaqal kasrah. Dalam keadaan tetap apa barakallahu fiik, dalam kondisi dia di kasrah akhirannya. Naam, wa misluhuma irmi. Contoh yang semisal keduanya irmi. Paham ya? Itu juga sama irmi, irmi itu aslinya. Walau amarta insanan berdoa taqul ud'u. Dan kalau seandainya kau perintahkan seseorang untuk berdoa, maka kau katakan juga kepada dia ud'u. Dibuang enggak wawunya Abdurrahman? Naam, bi hadfil wawi, dengan membuang huruf wawu, wa baqa'iz dhammah, dan membiarkan di dhammah akhirannya. Alal ain, di atas ain tersebut. Walau amarta insanan bis-sa'i. Nah, bis-sa'i. Dan kalau seandainya kau perintahkan seorang untuk apa? Nah, barakallahu fiik, nah berlari atau berjalan, fa innaka taqul lahu is'a. Larilah. Ayo, jalanlah dengan cepatan itu. Bi hadfil alif, dan buang alif, wa baqa'il fathah ala harfil ain, dan nah barakallahu fiik, nah tetap apa? Ada fathah di atas huruf ain tersebut. Mafhum? Nah, membiarkan di fathah di atas huruf ain tersebut, karena fathah, dhammah, kasrah itu dalil yang menunjukkan huruf apa yang dibuang itu loh. Kalau dhammah berarti yang huruf yang dibuang apa? Waw. Kalau di fathah berarti huruf yang dibuang apa? Alif. Kalau di kasrah akhirannya berarti huruf yang dibuang apa? Ya. Makanya ada tambahan wal kasratu dalilun 'alaiha. Wal fathatu dalilun 'alaiha. Wa dhammatu dalilun 'alaiha. Dalil yang menunjukkan bahwasanya huruf ilah itulah yang dibuang, huruf waw misalkan. Mahum misalnya ya? Naam. As-salisu yang ketiga,
Yubna ala hadfi harfil i'rab. Mabni di atas apa membuang huruf i'rabnya. Huruf i'rab itu maksudnya apa sih? Huruf i'rab maksudnya apa? Ya tanda rafa itu. Ini nanti terjadi pada apa? Pada fiil-fiil yang dikenal dengan apa? Al-amtsilatul khamsah. Al-amtsilatul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Paham? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya ta. Itu diingat-ingat tuh. Namanya al-amtsilatul khamsah. Kenapa? Kita lewati dulu ya faedahnya. Dikondisikan jawabannya. Kenapa kita lebih memilih ungkapan al-amtsilatul khamsah daripada al-af'alul khamsah? Coba masih ingat enggak jawabannya? Esan. Kenapa kita enggak katakan fiil-fiil yang 5, tapi contoh-contoh yang 5? Li'annaha ibaratun 'anil amtsilah faqat. Li'annaha ibaratun 'anil amtsilah faqat wa laysat af'alan bi a'yaniha. Itu jawabannya. Karena dia itu sekedar contoh saja. Sekedar contoh dan bukan fiil yang 5 itu saja syaratnya. Fiil semuanya bisa. Intinya berarti apa definisinya? Kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru mu'annas mukhatabah. Itulah definisi al-amtsilatul khamsah. Sehingga kalau antum katakan al-af'alul khamsah seakan-akan batasi bahwa fi'il cuma 5 tok. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Padahal 5 itu bukan fi'il secara dzatnya, itu hanya sekedar contoh. Contoh tentang fi'il mudhari' yang bersambung dengan faul jamaah atau bersambung dengan alif tasniyah atau yang bersambung dengan apa? Ya mu'annas mukhatabah. Paham ya? Bi khilafi al-asma' sittah. Berbeda dengan isim-isim yang 6. Fa innaha asma' bi a'yaniha. Maka itu isim secara dzatnya enggak boleh bikin sendiri. Kita buka enggak bisa. Qalamuka enggak bisa, ya harus itu. Abuka, akhuka, amukifuka, dzumalin, hanuk. Itu tak. Paham ya? Tapi kalau fi'il ini 5 fi'il ini apakah hanya 5 itu saja? Tidak. Wa hiya ibaratun 'anil amtsilah faqat. Walidzalika sumiyat bil amtsilatil khamsah. Paham? Li'annaha laysat af'alan bi a'yaniha. Paham? Wa innama ibarah 'anil amtsilah faqat. Likulli fi'il mudhari' alladhi ittasala bihi nunul alladhi ittasala bihi wal jamaah au al tasniyah au ya al mu'annatsah mukhatabah. Jadi nanti tanya definisinya apa amtsilatul khamsah itu? Tadi itu kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamir jam'in au dhamir mu'annatsah mukhatabah au dhamir al mu'annatsah al mukhatabah. Kita lihat. Yang ketiga adalah mabni di atas apa? Membuang huruf i'rabnya wa huwa nun. Idza tasala bihi alif isnain aw al jamaah aw al mukhatabah. Yang seringnya i'rabnya dikenal dengan apa? I'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamat raf'ihi thubutun nun. Itu. Yang tanda rafa'nya thubutun nun, nanti ketika dia majzum dengan membuang nun, makanya fi'il amrnya mabniun al atfi an-nun itu loh. Paham? Naam. Fa idza aradta amra isnain bil qiyam, maka apabila engkau menginginkan merintahkan 2 orang untuk berdiri, faqul quma itu. Paham ya? Lah kok ada muncul wawu ya? Padahal ketika mufrad qum. Gimana ini Abdullah ini? Quma kok muncul lagi? Lah ketika mufrad kan qum, lihat ini. Qum. Kok ketika musanna jama kok muncul quma, qumu, wawu mana? Wawu apa itu? Wawu apa Abdullah? Oh jama. Quma, oh jama. Yang ku itu itu. Ingat tidak? Muncul kan? Wawu asli yang perubahan dari alif kan? Alif kan aslinya wawu. Paham ya? Qoma, qawama. Nah, ketika mufrad kenapa wawunya hilang? Iltiqai sakinan bertemu dua sukun. Asli kum, itu enggak mungkin. Wa ila asli uqwum, uf'ul. Uqwum kalau dari musyarak uqwum, asli gini. Ayo, prosesnya bagaimana? Uf'ul, uqwum. Proses pertama
uf'ul. Di sana ada kaidah. Aina ahaq bil harakah? Mana yang lebih berhak mendapatkan harokat? Huruf sahih atau huruf illah? Kita katakan huruf sahih. Karena itu yang berhak maka dinakal. Harokat dhamma dipindah ke mim. Jadi bacanya apa? Hukum. Atau hafal ya? Na'am barakallahu fiik. Harokat wawu dengan harokat qaf. Qaf ini kan sukun huruf sahih. Wawu huruf illah. Yang berhak mendapatkan harokat yang mana Ihsan? Huruf sahih atau huruf illah? Maka nakal. Dhammah di atas wawu dipindah di atas qaf. Bacanya hukum. Lihat dulu. Hukum. Tragedi berikutnya bertemunya dua sukun. Wawu sukun, mim juga sukun. Yang patut atau yang layak dibuang yang mana? Huruf illahnya. Bacanya hukum. Tragedi berikutnya. Kok menjadi hukum bagaimana? Karena hamzah wasl didatangkan untuk membaca saja. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kalau sudah bisa dibaca nggak perlu kasih hamzah wasl, buang hamzah waslnya itu. Nah, itu. Jadi timbangannya uf'ul, kembali ke hukum asal. Kita lihat sini barakallahu fi. Quma fi'lu amri mabniyyun ala hatin nun wal alif fa'ilun. Aywa dhamir muttasil mabni sukun wal raf'in fa'il. Wa idza amarta jama'atan bil qiyam, dan apabila kau perintahkan jamaah sekelompok orang untuk berdiri faqul qumu. I'rabnya fi'lu amrin mabniyyun ala hatin nun wal waw fa'ilun. Aywa nam dhamir muttasil mabni sukun fi raf'in fi mahalli raf'in fa'il. Wa idza aradta an ta'mur imra'atan bil qiyam faqul, dan jika engkau menginginkan merintahkan seorang wanita untuk berdiri, maka ucapkanlah qumi. Sama i'rabnya fi'lun amr mabni al hadfin nun wal ya dhamirun muttasilun mabni al sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wa minhu qoulu ta'ala, di antaranya ada perkataan Allah Ta'ala, ya Maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Syahidnya mana? Uqnuti wasjudi warka'i. Fahadhi af'alun mabniyatun ala hadfin nun wal ya fa'ilun fi mahalli raf'in. Kita baca yang terakhir ya. Ar-rabi' yang keempat, yubna ala sukun fi ma ada dalik. Selain itu berarti fi'il amrnya mabni sukun. Fa idza amarta wahidan faqulta isma'. Kalau kau perintahkan satu orang laki-laki, kamu katakan isma'. Nah, cuman bedanya kalau pas mufrad dia fa'ilnya enggak nampak. Fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun fihi jawazan atau wujuban Abdurrahman? Wujuban taqdiruhu anta. Ketika mufrad enggak nampak dia. Wujuban, mustatir wujuban. Ketika musanna, jama' atau muannas nampak atau tidak? Nampak. Isma'a, isma'u, isma'i, na'am. Wa idza amarta jama'atan niswatin qulta isma'na. Jika kau perintahkan jamaah sekelompok dari kalangan wanita, kau katakan isma'na. Berarti isma'na fi'lu amrin mabni ala sukun litisalihi bi nunin niswah atau bi nunin inas. Wa minhu qaulu ta'ala wa qarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Qarna berarti fi'il apa di sini Abdurrahman? Fil amr mabniun 'ala sukun litisalihi bi nunil inas. Nah, nunil inas harfun atau ismun? Ismun. Nun taukid harfun atau ismun Ihsan? Harfun. Jangan tertukar ya. Nah, barakallahu seperti itu. Ini masih panjang, sebenarnya masih panjang karena kaitannya masalah barakallahu fiik pembahasan seputar apa barakallahu fiik, seputar cara membikin fi'il amr. Paham ya? Yang sebagian mereka berpendapat fi'il amr itu aslinya enggak ada. Yang ada itu mudhari sama madhi saja. Tapi pendapat yang sahih ada 3 ya. Fi'il madhi, mudhari sama amr. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah. Besok disetorkan, yang disetorkan barakallahu fiik masih itu ya, masih 3 itu. Ya. 18, 19, 20. Naam, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.